Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang likuidasi. Yang beranggotakan saya sendiri, Uliata Mariska, Risna Indarwati, Nailil Maufiro, Windawati, Erina Nursetia Pambudi Pangerti, dan Bima Pancasamudra. Yang pertama ada definisi likuidasi. Likuidasi adalah berhentinya kegiatan operasi perusahaan secara keseluruhan dengan menjual sebagian atau seluruh aktiva perusahaan, membayar semua utang pajak, kewajiban pada pihak ketiga, dan sisanya dibagikan kepada para anggota sekutu sesuai dengan rasio laba atau rugi. Faktor-faktor penyebab pembubaran suatu persekutuan, yaitu sistem perekonomian suatu negara yang tidak mendukung kelangsungan persekutuan, seperti undang-undang pemerintahan. Adanya faktor internal di dalam perusahaan, seperti adanya ketidakcocokan antara anggota persekutuan, dan adanya faktor eksternal yang di luar jangkauan manajemen, seperti terjadinya kebakaran dan bencana alam. Proses likuidasi. Yang pertama ada proses perhitungan laba rugi sampai saat likuidasi. Jika perhitungan likuidasi tidak dilakukan di awal atau di akhir periode, maka harus dilakukan perhitungan sampai saat dilakukannya likuidasi. Maka akan diketahui perusahaan mendapatkan laba atau rugi. Yang kedua, proses realisasi, yaitu proses mengubah harta non-kas perusahaan menjadi kas. Jika penjualan berbeda dengan nilai bukunya, maka akan diketahui bahwa perusahaan laba atau rugi. Yang terakhir, proses likuidasi, yaitu proses membayar kewajiban-kewajiban perusahaan, khususnya kewajiban ekstern kreditur, kewajiban intern kreditur, dan kewajiban kepada pemilik modal. Setelah dilakukannya tahap-tahap ini, maka akan dilakukan pembagian hak kepada masing-masing anggota sesuai dengan perhitungan laba rugi. Prosedur likuidasi. Yang pertama, semua buku besar persekutuan disesuaikan dan ditutup, kemudian laba atau rugi penyesuaian dipindahkan ke modal para sekutu berdasarkan rasio laba atau rugi. Yang kedua, semua aktiva non-kas dijual, laba atau rugi dibagi kepada para sekutu berdasarkan rasio laba atau rugi. Yang ketiga, membayar semua kewajiban kepada negara dan pihak ketiga. Prosedur likuidasi. Yang pertama, bila modal sekutu bersaldo debit, dapat dikompensasikan dengan maksimum sebesar saldo pinjaman. Modal sekutu tersebut bila tidak ada saldo pinjaman, modal sekutu tersebut harus menyetor kekurangannya. Yang kedua, bila ada saldo piutang kepada sekutu harus dikompensasikan ke modal sekutu tersebut. Yang ketiga, sisa uang kas yang ada dibagikan kepada para sekutu. Prosedur penyusunan rencana pembagian kas ada 4, yaitu yang pertama, menghitung saldo modal bersih masing-masing anggota sekutu. Yang kedua, menentukan jumlah kerugian maksimum yang dapat dibebankan kepada saldo penyertaan masing-masing sekutu. Yang ketiga, menyusun urutan prioritas pembagian kas dan besarnya bagian kas untuk masing-masing anggota sekutu. Dan yang keempat, pembagian kas sesuai dengan kas yang tersedia. Metode likuidasi ada 2. Yang pertama metode sekaligus, yang kedua metode secara bertahap. Likuidasi sekaligus. Pertama, pembagian kas kepada sekutu hanya dilakukan sekali setelah aktiva non-kas berhasil direalisasi dan semua hutang dilunasi. Yang kedua, kas yang dibagi kepada sekutu sesuai dengan saldo modal bersih. Dan yang terakhir, laba atau rugi realisasi ditanggung sekutu sesuai dengan persentase kepemilikan. Modal bersih sekutu ada 5 kemungkinan. Pertama, semua sekutu modalnya bersaldo positif. Kedua, ada sekutu yang saldo modalnya negatif. Ketiga, ada sekutu yang saldo modalnya negatif dan tidak dapat ditutup. Keempat, ada sekutu yang harus menyetor modal dalam keadaan tidak mampu.
Dan yang terakhir, kas yang tersedia tidak cukup untuk melunasi utang kepada pihak ketiga. Contoh soal, persekutuan Hawks dengan sekutu Harley, Oki, Christian, dan Samuel membagi laba atau rugi dengan rasio 20:25:35:20. Pada awal tahun 2007, persekutuan tersebut sepakat untuk dilikuidasi. Neraca persekutuan per Desember 2006 adalah sebagai berikut. Persekutuan Hawks neraca per 31 Desember 2006. Aktiva lancar, kas sebesar 30 juta, piutang sebesar 120 juta, persediaan sebesar 100 juta. Total aktiva lancarnya sebesar 250 juta. Aktiva tetap peralatan 115 juta. Total aktiva 365 juta. Kewajiban dan modal. Kewajiban, utang dagang 140 juta, utang Harley 30 juta, total hutang 170 juta. Modal Harley sebesar 45 juta, modal Oki sebesar 50 juta, modal Christian sebesar 60 juta, modal Samuel sebesar 40 juta. Total hutang 195 juta. Total kewajiban dan modal 365 juta. Jika dalam likuidasi tersebut, semua aktiva non-kas atau piutang, persediaan, dan peralatan dapat direalisasi sebesar 350 juta. Semua utang dilunasi dan sisa kas dibagikan kepada para sekutu sesuai dengan rasio laba atau rugi. Diminta buatlah laporan likuidasi dan jurnal yang diperlukan. Jawabannya yaitu Persekutuan Hawks laporan likuidasi per Januari 2007. Sebelum realisasi, kasnya sebesar 30 juta, aktiva non-kas sebesar 335 juta, utang usaha sebesar 140 juta, utang Harley sebesar 30 juta, modal Harley sebesar 45 juta, modal Oki sebesar 50 juta, modal Christian sebesar 60 juta, dan modal Samuel sebesar 40 juta. Kemudian dilakukan realisasi, sehingga kasnya ditambah 350 juta, aktiva non-kasnya dikurangi 335 juta, dan modal Harley 20% dikali 350 juta dikurangi 335 juta sama dengan 20% dikali 15 juta, dan hasilnya 3 juta. Untuk modal Oki 25% dikali 15 juta sama dengan 3.750.000. Untuk modal Christian 35% dikali 15 juta sama dengan 5.250.000. Dan untuk modal Samuel 20% dikali 15 juta sama dengan 3 juta. Sehingga saldo setelah realisasi untuk kas 380 juta, untuk aktiva non-kas 0, utang usahanya 140 juta, utang Harley 30 juta, modal Harley 48 juta, modal Oki 53.750.000, modal Christian 65.250.000, dan modal Samuel 43 juta. Kemudian dilakukan pelunasan utang, sehingga kasnya dikurangi 140 juta. Begitu juga dengan utang usaha juga dikurangi 140 juta, sehingga saldo setelah pelunasan utang untuk kas 240 juta, aktiva non kasnya 0, utang usahanya 0, utang Harley 30 juta, modal Harley 48 juta, modal Oki 53.750.000, modal Christian 65.250.000, dan modal Samuel 43 juta. Kemudian dilakukan pembagian kas, sehingga kasnya dikurangi 240 juta, utang Harley dikurangi 30 juta, modal Harley dikurangi 48 juta, modal Oki dikurangi 53.750.000, modal Christian
dikurangi 65.250.000 dan modal Samuel dikurangi 43 juta. Sehingga saldo pasca likuidasinya 0. Untuk jurnalnya yaitu kas di debit sebesar 350 juta. Kemudian yang ada di kredit yaitu piutang usaha 120 juta, perlengkapan 100 juta, peralatan 115 juta, modal Harley 3 juta, modal Oki 3.750.000, modal Christian 5.250.000 dan modal Samuel sebesar 3 juta. Dan untuk mencatat pembayaran utang, jurnalnya utang dagang di debit 140 juta dan kas di kredit 140 juta. Untuk mencatat pembagian kas, jurnalnya yang ada di debit yaitu utang Harley 30 juta, modal Harley 48 juta, modal Oki 53.750.000, modal Christian 65.250.000 dan modal Samuel 43 juta. Kemudian kas di kredit 240 juta. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.